Mindset berhala menurut Mbak Karisma apa? Patung-patung. Oke, patung itu disimbolkan dengan sesuatu yang tidak bergerak. Patung pancoran dari saya lahir dulu gini terus. Berhala berarti. Iya, oke. Ya, nggak pernah jadi gini. Iya. Betul nggak? Takut kita. Oke. Berarti pertanyaannya kalau seseorang mematung, dalam konteks mindsetnya nggak berubah, sudut pandangnya nggak berubah. Let's say pemikiran saya dari 10 tahun lalu gitu-gitu mulu. Berarti saya tidak melakukan sesuatu yang baru, betul nggak? Iya. Berarti saya mematung. Ya. Berarti tidak ada perubahan hidup dalam saya. Ya. Terus sekarang saya tahu dari dulu sholat itu cuma gitu, puasa itu cuma gitu, sholat itu cuma dari 10 tahun, berarti saya nyembah berhala. Nothing new in you gitu. Karena kenapa? Paradigma sama, pola pikirnya sama, habitsnya sama. So apa barunya gitu? Baru mulai hari ini. Menyembah berhala adalah bukan masalah ada patungnya, tapi kamu mau matung tidak membaru gitu. Semoga kita melepaskan berhala-berhala kita sih. Iya. Apakah itu entah nggak butuh, atau waktunya belum, atau wadahnya nggak ready gitu. Hasil itu datang setelah proses, betul nggak? Ya. Sekarang kalau Mbak Karisma mikirin hasil mulu, tapi tidak mencintai prosesnya, overthinking nggak? Kita nggak bisa lepas dari yang namanya hukum frekuensi. Karena we attract same frekuensi. Oke. Kita sudah berdoa, nggak dapat. Seorang bilang pasrah aja deh. Dapat atau nggak dapatnya pasrah aja. Itu gimana pasrah? Ya, pasrah itu kan berarti kan menyerahkan segala sesuatu sesuai dengan realitas kan. Beda antara pasrah dan putus asa. Nah, itu dia apa bedanya ini? Putus asa itu pasrah tanpa knowledge. Sama halnya beda antara sabar, tawakal, ikhlas, dan tolol itu beda tipis. Aku sabar aja dipukulin dia. Bukan sabar, namanya bego gitu. Luar biasa perspektifnya. Oke, selanjutnya udah ngomongin bagaimana sadar. Nah, ada lagi hal kita manusia itu sulit adalah setelah sholat biasanya doa. Terus doa nggak terkabul. Apa yang terjadi pada diri kita sebenarnya itu? Kita jadi mau nyalahin siapa? Nyalahin Tuhan, kita manusia, nyalahin diri sendiri. Gue kayaknya udah usaha maksimal deh. Gimana tuh? Dibahas ulang-ulang gitu. Doa tuh apa sih? Betul nggak? Ya. Sekarang gini pertanyaannya. Mbak Karisma bikin Indomie, Yes. ya kan? Si hasilnya itu, si hasil yang dimasaknya, itu untuk memuaskan yang bikin nggak? Iya dong. Iya. Kalau yang makan yang bikin. Iya. Jadi Mbak Karisma bikin Indomie, dibikin seenak mungkin nggak? Iya dong. Supaya apa? Enak dimakannya. Yes. Jadi konteks ini adalah Jadi konteks ini adalah kalau kita sibuk untuk menginginkan apa yang terjadi sesuai dengan keinginan kita, sementara kita dibikin sama dia, PR kita hanyalah menyenangkan dia gitu. Bukan menyenangkan keinginanku. oke. Oke? Boleh lebih simpel lagi nggak? Simpelnya adalah jangan-jangan apa yang kita minta itu sesuatu yang kita nggak butuh gitu. Butuh pasti. Makanya kita minta. Ya balik lagi. Apakah itu entah nggak butuh, atau waktunya belum, atau wadahnya nggak ready gitu. Wadahnya tidak ready. Mintanya 100 liter, wadahnya cuma 1 liter gitu. How come? How untuk membesarkan wadah? Nah, berarti pertanyaannya kita harus ngelihat dulu konteks doa itu dari perspektif yang tidak meminta gitu. Seperti apa tidak meminta? Seperti bahwa, mari kita mengartikan bahwa doa itu bukan minta gitu. Tapi arti doa itu adalah inviting, mengundang. Berarti kalau mengundang, perlu ada action nggak kira-kira? Iya. Iya. Jadi simply bahwa kalau kita menyadari bahwa it's okay, habis sholat, ya Allah, that's nice gitu. Tapi yang jauh lebih esensial lagi adalah bukan itunya. After itu kamu ngerjain apa gitu? Apa actionnya? Karena kalau kamu minta tidak menjadi walk the talk, tidak menjadi sesuatu yang dilakukan, berarti kita meminta sesuatu tanpa mengundang dengan perilaku dan aksi, betul nggak? Betul sih, cuman kan begini, orang tuh kan memiliki mimpi, rata-rata kita banyak lihat lah, from zero to hero gitu. Apa yang mereka lakukan adalah berdoa, dia tidak pernah menyangka ketika nanti berapa tahun kemudian, ternyata mungkin seperti siapa yang dari di court, kayaknya angkanya udah miliarnya banyak banget, bahkan triliun gitu. Oke. Nah, itu kan sebenarnya kita kalau berdoa kan tidak terbatas. Ya Allah, gue pengen 500 juta, kedikit 500 miliar misalkan. Berarti kan itu keinginan kita untuk berdoa terus gitu. Yeah. Kan boleh seperti itu. Nah, kalau ikhtiarnya kita kan sebenarnya kita tidak tahu dan bisa mencapai angka itu atau enggak. Kan we don't know, tapi we do it gitu. Ya, itu udah dijawab ya. Berarti inti dari semuanya adalah proses kan? Oh, gitu. Lah. Sabar. Enggak, gini. Hasil tuh nggak penting. Penting lah.
Nggak gini, Masih ngeyel banget. nggak Ngeyel gini. banget ini. Hasil itu datang setelah proses, betul nggak? Ya. Sekarang kalau Mbak Karisma mikirin hasil mulu, tapi tidak mencintai prosesnya, overthinking nggak? Super overthinking. Iya. Oke. Betul nggak? Konkret. Apa tuh namanya? Tips paling ampuh untuk segera dapat jodoh gitu aja deh. Ya, tips paling ampuh untuk dapat jodoh, nyari lah. Jodoh yang baik. Ah. Jodoh yang benar. Aha. Kalau sembarang mencari orang di pinggir jalan kan tidak mungkin. Ya oke, tapi balik lagi gini, kita nggak bisa lepas dari yang namanya hukum frekuensi. Mau dapat jodoh yang baik, nggak mungkin kalau dirinya nggak baik gitu. Oke. Karena we attract same frekuensi. Oke. Jadi kalau tadi Mas Hendra bilang, gimana cara dapat jodoh yang baik? Ya perbaiki dulu diri gitu. Oke. Semua orang merasa dirinya baik. Pasti. Karena kan semua baik itu kan kapasitasnya tergantung dari perspektif gitu. Tapi nanti dia akan tahu kalau dia tidak baik setelah dapat pasangan yang nyebelin gitu. Kalau tidak dapat pasangan, jangankan yang baik. Ah. Saya nggak ada itu gimana? Nggak apa-apa juga. Cocoknya diet aja. Kurang pro sama jodoh. Loh, kan ya kalau nggak dapat ya belum satu. Waktunya mungkin belum terjadi kan. Iya. Iya kan? Dan terus kalau nggak dapat juga ya emang kenapa gitu? Astagfirullah sih. Ya kalau emang diperankannya memang dalam kehidupan ini nggak dapat pasangan, Jangan ya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga yang masih jomblo segera mendapatkan pasangan. Amin. ya kan jodoh tuh udah diatur, betul nggak? Jadi kalau nggak dapat jodoh terus, ya emang susah diatur aja sih kayaknya gitu. Spill ya Allah, spill aja deh. Siapa jodohnya biar tenang. Bahaya nih Mas Hendra Ya, pertanyaan. karena gini Mbak, kalau ngomongin jodoh itu semuanya dipertemukan. Kita nggak nyari sih sebenarnya. Setuju. Oke, sekretnya lanjut lagi. Abu, sekte. Karena mau happening gimana besok hari nikah, kalau emang nggak harus bersatu dalam momen ini, nggak jadi aja sih. Ya, true. Very true. Highlight. Karena itu semuanya adalah dipersatukan based on apa? Skenario gitu. Dan itu mungkin kita bisa cerita panjang lebar. Tetapi poinnya adalah, bukan itu poinnya. Karena kita nggak bisa memaksakan untuk mencintai gitu. Cool. Karena that's given. Dan itu semua akan bersatu dalam konteks di mana dipersatukan gitu. Karena nanti kita akan ngerti bahwa jodoh kita adalah guru terbaik dalam hidup yang dipersiapkan semesta gitu. So that's why pernikahan itu adalah universitas kehidupan. Di mana dosen terbaiknya adalah pasangan gitu. Makanya kalau belum dapat jodoh ya paradoks sih. Karena yang udah dapat jodoh berarti dia udah dapat musuh sejati hidupnya. Wow. Karena pasangan adalah musuh sejati sebenarnya. Oke. Nah, jadi pilihannya mau cepat dapat musuh, your choice gitu. Tapi maju kena mundur kena sih. Begitu dapat musuh tetap harus dialami, nggak dapat juga nyari gitu. Tapi nanti akan ngerti bahwa ketika kita menjalani ini dalam konteks holistik, ya semuanya adalah perjalanan yang pasti tepat waktu gitu. Amin, mudah-mudahan. Lanjut. Tapi jomblo itu ras paling kuat sih, nggak apa-apa. It's okay. Betul sih. Jomblo juga pilihan sebenarnya. Jomblo juga pilihan. Salah sendiri aja milih jadi jomblo. Terus kemudian lagi masih kaitan dengan itu. Kalau tadi kan kita bilang bahwa kalau saya bilang kita sudah berdoa nggak dapat, seorang bilang pasrah aja deh. Dapat atau nggak dapatnya pasrah aja. Tuh gimana pasrah? Ya, pasrah itu kan berarti kan menyerahkan segala sesuatu sesuai dengan realitas kan. Kan ketika saya melepaskan, memasrahkan. Gini, beda antara pasrah dan putus asa. Nah, itu dia apa bedanya ini? Putus asa itu pasrah tanpa knowledge. Sama halnya beda antara sabar, tawakal, ikhlas, dan tolol itu beda tipis. Aku sabar aja dipukulin dia sabar, namanya bego gitu. Aku tuh lingkungan kerjanya toksik tapi aku sabar aja. Udah 5 tahun ngomong hal yang sama, itu bego namanya gitu. Misalkan. Gitu. Nah artinya ketika kita masuk ke dalam konteks yang namanya pasrah dan berserah, kita benar-benar menyadari dalam konteks knowledge-nya oke, dan itu digunakan dengan kesadaran gitu.
Ketika aku pengen sesuatu. Sekarang pertanyaannya, apakah yang diinginkan memang perlu terjadi dalam hidup kita? Kan belum tentu. Karena jangan-jangan yang kita inginkan adalah sesuatu bukan untuk diri kita misalnya. Karena kenapa? Itu hanya keinginan yang berulang-ulang. Mengikhlaskan bahwa itu mungkin bukan, itu hanya keinginan kita. Tidak baik, mungkin tidak baik untuk kita. Itu ikhlasinnya gimana? Ya nggak kejadian. Kalau udah nggak kejadian kan berarti emang not happening kan? Nah kan jadi putus asa. Ya. Gini amat ya. Ya gini amat itu karena kita melihatnya dalam sudut pandang yang sempit gitu loh Mbak. Contoh nih, saya pengen A tapi nggak kejadian. Tapi dalam satuan waktu, maka saya selalu bilang gini, mari kita lihat hidup ini sebagai infinite game. Permainan nggak ada ujungnya. Contoh, sepak bola menit 0 sampai 90, menit kedua kebobolan 3-0, udah kalah belum? Belum. That's it. Tapi So, kan mental udah drop. Ya mental drop kan urusan kita belajar kan. Kenapa mentalnya jadi drop? Nggak ikhlas. Kenapa bisa nggak ikhlas? Keinginannya menang kan. Itu udah. Nah salah berarti satu ketika poin. menghadapi mental drop, ketika nggak ikhlas ada satu poin. Ada pembelajaran baru yang harus masuk ke dalam diri kita, yang penting masuk untuk ke dalam diri kita. Kenapa aku marah? Kenapa aku kecewa? Karena aku nggak ngerti. Kenapa aku nggak ngerti? Karena aku kurang pelajaran. Berarti hal buruk terjadi dalam hidup kita. Nomor satu, tingkatkan pengertian. Kenapa nggak ngerti? Tingkatkan juga pembelajaran. Betul nggak? Berarti segala sesuatu yang tidak terjadi diinginkan, message cuma satu, kamu kurang belajar. Karena kalau belajar, pasti ngerti. Dan saya selalu mengatakan bahwa semua yang nggak kejadian per saat ini yang kita inginkan nggak kejadian, satu sih, bentuk penyelamatan Tuhan. Karena not supposed to be gitu. Pasti belum waktunya. Dan biasanya itu akan disadari ketika 3 tahun, 4 tahun yang akan datang. Untung aja, ujungnya jadi untung aja. Dulu nggak gitu. Untung aja, dulu nggak gitu. Ternyata, nah gitu. Contoh, ada orang pengen sukses nih, doa. Besoknya dipecat. Sukses dipecat. Sukses jadi dipecat. Dan dia ketika dipecat mental drop gitu ya. Wow. Tapi nggak lama kemudian dia menemukan sesuatu formula dan dia mulai nyadar 6 tahun berikutnya. Untung gua dipecat. Kenapa? Karena pada saat itu gua nggak akan bisa sukses. Karena waktu itu office hour. Terjebak di office hour. Dan karena pengen sukses harus keluar dari office hour, building something. Dan dia baru nyadar 6 tahun kemudian setelah dia melalui fase itu. Dan dia menyadari dan dia akan bersyukur, terima kasih aku telah dipecat. Berarti yang kena PHK sekarang jangan putus asa. Ya. Kalau berusaha. Iya. Kalau diem aja. Ya kalau dia aja jadi putus asa. Dan jangan lupa bahwa semangat itu kan gratis. Nggak harus beli gitu. Dan itu adalah satuan dari mindset kan sebetulnya. Ya. Itu sih poinnya. Mindset. Nah jadi kalau sekarang keinginan banyak yang nggak kekabul, ya ganti aja keinginannya. Jangan-jangan nggak cocok gitu. Jadi doanya adalah, ya Allah saya ganti lagi deh doa saya. Terus Saya Tuhan, reset terus deh. Tuhan lama-lama bilang ini lu doa apa ngatur gua ya gitu. Iya. Mulu. Betul. Aduh, iya benar. Karena inti dari doa itu sebetulnya adalah self motivation. Ada 2 poin. Doa itu mengundang, tanpa action nggak mungkin. Tapi self motivation dengan berdoa itu bagus juga. Dan poin yang nomor 3 ini yang paling keren sih. Dengan kita berdoa sadar bahwa ini bukan hasilku, tapi ini pemberian. Jadi kitanya nggak terlalu sombong gitu kalau dapat sesuatu. Ya, Itu sih poin penting. keren. Cuman hal yang penting untuk kita sadari bukan beda tipis antara berdoa sama ngatur Tuhan gitu. Karena orang sekarang tahajud karena pengen kaya. Jadi lu tahajud apa dagang sih gitu? Ada maunya aja. Kan overthinking, aduh besok gimana ya, jadi tahajud. Nah, berarti penyakitnya kan overthinking ya? Iya. Overthinking nanti dicari rootsnya dari mana gitu. Ada apa nih? Kenapa dengan overthinking ini gitu? Entah rejection yang terlalu banyak, entah segala sesuatu yang mungkin keluar dari ekspektasi dan seterusnya gitu. Kan semuanya datang dari dalam gitu. Dan nggak ada yang bisa menyembuhkan luka itu kecuali diri kita sendiri. Karena nggak ada yang tempat untuk minta tolong untuk sembuhin dong, nggak bisa. Karena perjalanan ini nggak bisa diwakilkan gitu. Berat ya. Ini tapi dagingnya banyak. Oke. Terus Oke. lanjutan temennya lagi dari ikhlas dan pasrah itu masih ada lagi tawakal, itu apa sih?
Ya gini, ada ikhlas, ikhlas itu pure artinya. Ya. Berarti kalau orang yang ikhlas itu udah nggak ada keinginan di situ. Dia hanya flowing aja. Dan ingat jangan lupa bahwa keinginan itu kendaraannya setan. Maka setan tuh paling nggak bisa kerja sama orang yang ikhlas, dia give up. Tuhan saya nggak sanggup lagi ngeganggu orang ini, kenapa? Ikhlas banget, orang nggak ada keinginan. Berarti kata kuncinya adalah pada keinginan gitu. How we manage our will gitu. Keinginan kita gitu. Oke? Nah, maka ketika kita belajar menjadi ikhlas, kita belajar untuk banyak letting go. Melepaskan sesuatu yang nggak kejadian. Artinya banyak menerima realitas dong. Ya. Betul nggak? Karena saya sering ngulang-ngulang lah pokoknya kalau ngobrol di Ngaji Roso. Happiness itu rumusnya adalah realitas dibagi ekspektasi. Ya. Selesai. Berarti yang membuat happiness jadi rendah adalah pembagi ekspektasinya. Betul nggak? Sekarang saya tanya, terus kalau mau happy all the time gimana caranya? Gimana? Bikin 0 ekspektasinya. Karena sesuatu yang dibagi 0 unlimited. Ekspektasi 0 itu Berarti zero expectation. kita kan berkeyakinan ya, kembali lagi. Kalau berdoa itu kan kita berkeyakinan untuk terkabul. Ya, Kalau zero expectation kan berarti kayak nggak yakin bakal terkabul. ya yakin juga kalau nggak ada knowledge jadi gimana tuh? Gua yakin deh, tapi caranya salah. Sama kayak tadi, yakin mau dapet durian, yang ditanamnya tiap hari cabai, yakin itu juga. Betul nggak? Jadi keyakinan nanti ada layer juga gitu. Jangan-jangan yakinnya tidak berdasarkan knowledge gitu. Oke ya. Berarti orang berdoa itu harus punya knowledge-nya dulu. Kenapa gue mau berdoa ini? Ya layer by layer kan. Oke. Ya kan nggak semuanya langsung dapat pengetahuan kan. Setelah dia tahu dan dia doa nggak kabul-kabul, pasti dia nyari pengetahuannya kenapa. Oh. Betul nggak? Yang jangan-jangan selama ini saya salah persepsi tentang doa misalnya. Jadi cuman minta, tapi tidak merubah diri gitu. Ya sekarang pengen kaya, tapi nggak kerja, gimana? Ngepet. Ya oke, yang ngepet juga kan tetap ada iya, action. kerja ya. Iya. Betul nggak? Mbak Karisma sekarang mau masak, ya mau masak nih. Beli resep, masak pisang goreng, dibaca tiap hari nih resep. Pisang, terigu, gula, pisang, terigu, gula, terus dibacain. Jadi pisang goreng nggak? Enggak. Nah gitu. Beli. Ini sekarang orang hataman tuh kan bunyi mulu gitu, doa tuh bunyi mulu gitu, tapi nggak ada doing-nya, gitu. Luar biasa. Point of view-nya ada di situ. Nah jadi ikhlas tuh pure. Ya. Tawakal itu puncak yang sudah mewakili sifatnya Tuhan gitu. Itu puncaknya di situ. Maka sabar, ikhlas, tawakal itu satu package yang nggak bisa lepas gitu. Jadi kalau orang udah tawakal, dia udah nggak penting lagi apa yang terjadi, dia pasti terima gitu. Berarti less expectation di situ. Dan ketika orang udah less expectation, dia akan mengalir di saat ini. Dan berarti dia nggak terlalu overthinking tentang future. Karena future itu nggak eksis gitu. Iya terus sih. Future itu illusion kan. Iya. Artinya apa? Balik lagi, begitu kita fokus on proses, mencintai prosesnya. Kenapa tadi saya bilang nggak penting hasilnya? Karena good proses pasti akan menghasilkan good result gitu. Tapi kalau orang tidak merencanakan apa yang untuk yang kedepannya, untuk membuat planning, itu kan tidak tahu cara yang akan memprosesnya seperti apa. Ya itulah kenapa saya bilang mengalir, tapi harus tahu orientasinya. We know the orientation, tapi alirkan ke situ gitu. Gitu. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong gini, ya kita ngalir aja, tapi nggak ada orientasi, ya nggak juga gitu. Tapi kita tahu dulu orientasinya mau kemana gitu. Nah alirkan ke situ gitu. Nah pun nanti hasilnya nggak exactly di sini, ya kan kita akan selalu upgrade gitu. Si orientasi, hasil dan seterusnya itu kan seiring dengan kedewasaan kita, pemahaman kita. Itu sih. Makanya level paling rendah itu biasanya disebut kama, desire, perolehan, mencapai, menggapai, meraih, mencapai, menggapai, 5 pengen 10, dapat 10 kurang pengen 15. Kenapa? Begitu pendapatannya naik, gaya hidupnya ikut naik, bukan value manusianya yang naik gitu. Akhirnya dia nggak pernah ngerasa cukup. Makanya diteliti ada toxic sukses. 100 orang yang paling sukses di dunia, 90%-nya nggak happy. Even matinya bunuh diri. Ya.
Itu yang udah sukses. Yang belum sukses sudah keracunan banyak banget gitu. Belum sukses sudah keracunan gitu. Yang nyampe puncak toksik gitu. Iya. Nah artinya apa ketika kita ya di level kama ini nih, di level yang bawah ini, perolehan apa? Ya dinikmati aja gitu. Karena suatu saat nanti kita akan naik ke level dharma di berikutnya. Ketika udah kepentok ulang-ulang. Kan somehow kita perlu kejeduk untuk sadar punya kepala, betul nggak? Iya betul sih. Ya. So itulah kenapa setiap penderitaan itu memanggil kita pulang kan sebetulnya. Kalau nggak ada penderitaan nggak akan pulang. Kalau nggak ada luka nggak akan ada masuk cahaya, betul nggak? So we need that gitu. Kita perlu itu semua. Gitu. Menarik sekali. Biasanya langsung, ya Allah kenapa ini? Kenapa begini terjadi? Harusnya bersyukur. Kebayang nggak Alva Edison? Kalau dia tidak melakukan percobaan, let's say 10.000 kali gitu, Ya. nggak akan ada lampu gitu. Ya. 10.001 lah. Berarti kan 10.001 dia belajar. 10.000-nya belajar, satunya berhasil. Berarti nggak ada failure gitu. Tidak ada sesuatu yang disebut dengan failure gitu. Karena point of view-nya adalah pembelajaran. Gitu. Kan sekarang kan motivator-motivator suka bilang gagal adalah sukses yang tertunda gitu ya. Padahal mah gagal aja sih. Tapi kalau orang salah kasih advice itu gagal sih. Ya, quote and quote, gagal Terus itu dia berarti hancur. konteksnya kalau kita melihat pemaknaan bahwa ini adalah belajar, Iya. ya kegagalan kan yang membawa kita belajar kan. Ya betul sih. Berarti kan konteksnya di mana? Mindset. Gitu. Makanya kalau orang nggak ngerubah mindset, nggak akan ngerubah hidup gitu. Cara mengubah mindset gimana? Belajar, latihan. Bagaimana setidaknya merubah kebiasaan aja. Cara melatih mindset supaya sadar, mulai sekarang sadar. Mau makan sadar, ngapain sadar. Latihan. Latihannya gimana sih? Dihadirkan kesadaran. Dihadirkan fokusnya. Kalau Mbak Karisma tahu nggak? Sekarang orang tuh bisa fokus cuma 8 detik loh. Iya. Jadi mau fokus, belum apa-apa tangannya pengen pegang handphone, pengen lihat, pengen apa, kesana kesini. Iya, Jadi kehilangan banyak momen at present gitu. Iya sih benar. Gitu. Nah jadi kalau tadi yang mungkin boleh, kalau bicara tentang advice adalah stop multitasking sih. Lakukan satu, beres, baru berikutnya. Dan itu perpetual gitu. Itu sesuatu yang penting untuk dilatih gitu. Bahwa bagaimana kita mendengarkan utuh, bagaimana kita menyaksikan utuh, bagaimana kita melakukan selesai gitu. Gitu sih. Dan kenapa saya selalu bilang latihan? Karena kalau nggak dilatih nggak bisa. Konsentrasi itu, fokus itu, kata kuncinya adalah praktis gitu. Gitu. Jadi sekarang kalau aku tuh kayaknya susah untuk fokus, ditanya latihan nggak? Ya enggak, ya gimana mau fokus orang nggak pernah latihan. Betul nggak? Sebisa mungkin melakukan sesuatu tidak multitasking aja. Dan mungkin sekarang yang jadi musuh kita bersama, quote and quote ya, itu gadget kan. Gitu. Sebisa mungkin lagi makan off gadget, lagi ngobrol off gadget, lagi ngapa-ngapain off gadget misalkan gitu. Jadi benar-benar fully present gitu. Iya, kita lebih akrab dengan orang tuh kalau chatting ya. Kenapa coba? Kenapa tuh begitu? Kenapa coba? Nggak tahu deh. Karena gadget itu responsif. Kalau aku pengen scroll, dia ikut. Klik, dia ikut. Jadi kalau kita pengen kayak gadget, jadilah orang yang responsif. Pasti nyenengin. Terbiasa. Kasih ke yoga ke apa terserah lah. Tekniknya terserah. Tapi point of view-nya adalah meluangkan waktu nggak buat latihan gitu. Karena kebanyakan orang pengen berubah, tapi belajar kesadaran nunggu waktu luang gitu. Nggak meluangkan waktu gitu. Nanti aja sisa waktu deh. Ya kalau kita cuman ini belajar ini dalam sisa waktu, ilmunya juga dapatnya sisa-sisa aja sih gitu. Ngomong seputar ikhlas, sabar, ikhlas, dan tawakal. Orang berkurban, tidak semuanya mungkin ikhlas. Iya. Jangan-jangan tuh karena udah idul kurban belum, jadi Iya. akhirnya ikut. Iya. Jangan-jangan ditekan sama tetangganya sih, malu. Bisa, mesti sekitarnya. Itu gimana jadinya untuk menghadirkan keikhlasannya? Akan apa? Untuk berkurban. Oke, gini. Ikhlas terjadi kalau kita paham. Betul nggak? Kalau nggak paham nggak akan ikhlas.
Paham dulu mau Hah? ngapain berkurban Iya. ya. Kalau sekarang kurbannya cuma ikut-ikutan, cuman menurut pokoknya, dari dulu juga gitu. Ya, itu jadi habits gitu. Belum lagi orang sebenarnya punya uang terus, aduh kayaknya masih butuh yang lain deh, nggak bisa buat Iya. kurban deh. Karena kan kurban itu secara esensi bukan urusan sapi, kambingnya, bukan itu poinnya. Itu sarananya, gitu. Karena kurban itu, pertanyaan, kurban itu artinya apa sih? Kalau korban rusak, kalau kurban itu apa? Kurban adalah orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya Mbak Karisma kalau curhat, pasti sama sahabat karib. Karena dia dekat. Karena kalau semakin dekat relationship-nya, semakin lepas. Berarti kurban urusannya bukan sapinya, tetapi relationship kamu sama Tuhan. Baru. New things. Oke? Berarti pertanyaannya, kalau kita punya bad relationship sama Tuhan, berarti ada yang menghalangi. Oke ya? Makanya kurban sama haji selalu satu paket. Nggak ada kurban di bulan Ramadan. Selalu di haji. Iya. Kenapa satu paket? Nah, berarti pertanyaannya adalah ketika di sini ada kurban dan ada haji, ini adalah one whole package dalam konteks yang namanya journey. Haji itu artinya perjalanan. Yes. Kurban itu artinya mendekat. Jadi perjalanan yang selalu mendekat kepada Tuhan gitu. Ya Allah, selama ini gue belajar apa sih? Nah terus urusan sama sapinya gimana? Kan jauh banget gitu. Iya. Jadi sekarang kalau dia motong sapi tapi nggak ngerti esensi ini, ya dia nggak kurban sih sebenarnya. Dia cuma motong sapi aja sih gitu. Speechless gue. Ya, ini kalau mau dilanjutin panjang sih. Speechless gue sumpah mati ini. Bahaya nih. Karena kaitan kurban itu adalah bagaimana seorang Ibrahim yang bisa menyembelih Ismail gitu. Ismail itu your ego. Ismail itu jabatanmu. Ismail itu adalah hartamu. Kalau kamu tidak menyembelih kecintaan berlebih terhadap apa yang membuat kamu jauh dari Tuhan, itu bukan penyembelihan namanya gitu. Karena yang membuat kita tidak dekat dengan Tuhan adalah gap antara aku dengan Tuhan apa? Ego. Apa? Kemelekatan. Apa? Keakuan gitu. Speechless. Jadi bukan masalah Ibrahim bawa golok enggak gitu. Point of view-nya bukan itu poinnya. Kenapa? Karena salah satu yang akan paling berat untuk dilepaskan adalah orang terdekat. So that's why hubungan terdekat itu bukan hubungan relationship saling memiliki, tapi saling membebaskan gitu. Keren banget. Betul nggak? Contoh, Ibrahim anak soleh bukan? Anak soleh, maksudnya bukan anak Pak Soleh ya? Nggak, dia Iya. kan kita tahu anak soleh Iya. gitu ya. Anak soleh. Ah. Iya, soleh dong pasti. Melakukan sesuatu yang tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh bapaknya, betul nggak? Betul. Tapi yang sekarang dimuliakan Ibrahim atau bapaknya? Ibrahim. Jadi kalau punya anak yang ngikutin ibu bapaknya, jangan-jangan mau jadi Ibrahim gitu. Masya Allah. Karena tidak semua orang tua layak untuk diikuti. Iya terus sih. Karena orang tua bukan Tuhan bagi anaknya ya. Yes, dan nggak ada satu perintah pun ikutilah ibu bapakmu tuh nggak ada. Tapi berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Iya. Oke? Berarti kita ngelihat antara bapaknya Ibrahim tuh namanya Azar. Azar, Ibrahim, Ismail. Dan ini yang paling penting saya rasa untuk kita sadari tentang kurban sih. Iya. Pertanyaan, Ibrahim nggak mau ngikutin bapaknya. Iya. Karena Ibrahim dalam satu state, dia bicara dalam konteks tentang keyakinan kepada Tuhan gitu. Berarti kita penting untuk tahu dulu bahwa, pernah dengar kata berhala nggak, Mbak? Ya. Mindset berhala menurut Mbak Karisma apa? Patung-patung. Oke. Benda-benda. Oke. Berarti kalau di rumah orang ada patung, ada berhala? Kalau disembah ya berhala dong. Oke. Berhala itu disimbolkan dengan patung. Terus. Patung itu disimbolkan dengan sesuatu yang tidak bergerak. Patung pancoran dari saya lahir dulu gini terus. Berhala berarti. Iya oke. Ya? Nggak pernah jadi gini. Iya. Betul nggak? Takut kita. Oke. Berarti pertanyaannya kalau seseorang mematung, dalam konteks mindsetnya nggak berubah, sudut pandangnya nggak berubah, let's say pemikiran saya dari 10 tahun lalu gitu-gitu mulu, berarti saya tidak melakukan sesuatu yang baru, betul nggak? Iya. Berarti saya mematung. Iya. Berarti tidak ada perubahan hidup dalam saya. Iya. Berarti Ibrahim ngomong, Pak sorry ya, pikiran Papa tuh konvensional. Saya nggak mau gitu. Karena I have new thinking. Makanya dia nolak gitu. Berarti kalau sekarang saya tahu dari dulu sholat itu cuma gitu, puasa itu cuma gitu, sholat itu cuma dari 10 tahun, berarti saya nyembah berhala. Nothing new in you gitu.
Karena kenapa? Paradigma sama, pola pikirnya sama, habitsnya sama. So apa barunya gitu? Baru mulai hari ini. Betul nggak? Iya, iya. Berarti menyembah berhala adalah bukan masalah ada patungnya, tapi kamu mau matung tidak membaru gitu. So that's why jangan diwariskan ke anak kamu ya ini sembelih. I see. Clear nggak? Iya, iya. Makanya dalam konteks kurban itu startnya 3. Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Hmm. Makanya kalau orang tawaf itu pasti dimulai dari Hajar Aswad. Iya. Kenapa? Itu simbol Siti Hajar. Sadarilah bahwa setiap orang pasti keluar dari ibunya. Iya. Makanya kenapa Nabi Muhammad ngecup Hajar Aswad? Poinnya cuma satu, hormati ibumu. Be a good relationship with your mom. Nah sekarang ngecup, tapi relationship nggak bagus. Gimana? Dan ketika muter ke sini, dia ketemu yang namanya Hijir Ismail. Iya. Dan ketika masuk ke sini, dia makomnya Ibrahim. Iya. Berarti poinnya di situ ada Ismail, ada Ibrahim, ada Siti Hajar. Jadi kata kunci ketika seseorang berkurban menjadi keluarga yang sakinah, karena kenapa? Puncak dari semua apapun konteks pendekatan apapun itu adalah bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Selesai. Milih sapinya aja berantem sama istrinya gitu, gimana? Ya juga ya. Belum lagi duitnya ya, harganya nggak cocok nih. Nah, misal. Makanya kalau di Quran di surat 22 ayat 37 ada statement gini, daging-daging dan darahnya ini tidak mencapai kepada keridoanku. Tapi yang mencapai kepada keridoanku adalah ketakwaanmu. Gitu. Oke. Jadi kurban bukan masalah sapinya, tapi esensialnya. Gitu. Ya meskipun sekarang dengan simbol, ya sapi, kambing, ya terserah lah ya. Tetapi kalau kita tidak mengambil ini sebagai esensial, ya bukan gitu. Jadi balik ke pertanyaan tadi, ya balik lagi sih. Mau didorong dari luar atau gimana, ya udah gitu. Kalau kita mau ngomongin hakikat gitu. Iya, iya. Apalagi nanti kita ngomongin kurbannya, ada hajinya, kenapa harus ina itu dan seterusnya. Itu kan something yang, sorry ya, Tuhan Allah dekat nggak? Dekat. Ya ngapain haji harus ke sana? Karena kan diperintahkan. Iya, Is of oke, pasti lah ya. Kalau kita ngomongin is of faith, ya pasti kan ada dasar fundamentalnya kan. Kan intisarinya bukan pertemuannya kan. Karena pertemuan itu akan ada di mana-mana gitu. Maka yang kesana adalah syariat, tetapi hakikat adalah haji meniti ke dalam diri gitu. Cool. Maka orang yang berangkat ke sana belum tentu haji ke dalam. Belum tentu. Karena ya balik lagi ya, entah itu udah menjadi satu subsistem, entah itu tentang kewajiban lah, Iya. bahwa entah itu nanti dapat gelar lah, ya itu terserah lah ya. Tapi point of view-nya adalah bukan masalah keluarnya, tetapi adalah ke dalamnya gitu. Maka jalan syariat adalah jalan untuk masuk ke dalam, gitu sih intinya. Jadi balik lagi bukan masalah sapinya gitu. Jadi aku dari kecil umroh tuh nggak ngerti esensinya tadi tawaf tuh apa loh. Iya nggak apa-apa sih. Baru sekarang, makasih ya. Iya nggak apa-apa Ilmu sih. baru. Jadi aku bukan tatung. Nah, sip, itu poinnya. Semoga That's a lesson semoga learned. kita melepaskan berhala-berhala kita sih. Iya. Karena nggak ada yang bisa melepaskan kecuali keinginan kita mau berubah. Luar biasa sekali. She makes me mad.